Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW dengan diiringi kemudahan-kemudahan, terdapat sejumlah riwayat lain yang menceritakan tentang peristiwa langka seiring kelahiran Nabi. Sangat wajar untuk direnungkan riwayat-riwayat yang menguraikan keajaiban-keajaiban yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad. Seperti situasi yang dialami Sayyidah Aminah yang mendapatkan kemudahan baik saat mengandung maupun melahirkan Nabi. Sayyidah Aminah tak sama sekali mengalami gangguan ataupun kesulitan akibat kehamilannya. Padahal biasanya para wanita hamil kerap mengalami kesulitan dan gangguan fisik akibat kehamilan. Selama masa kehamilan itu, berdasarkan beberapa riwayat, terdapat bisikan atau mimpi yang menggembirakan tentang janin yang dikandung Sayyidah Aminah. Maka dengan mengingat dan merenungkan hal-hal tersebut, membuat Sayyidah Aminah merasa tenang dan aman, serta mengenyahkan segala hal yang mengganggu fisik dan pikirannya. Demikian juga dengan berguncangnya singgasana penguasa Bizantium dan pudarnya api yang disembah bangsa Persia. Ada lagi riwayat yang menyatakan bahwa pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, semua ibu melahirkan anak laki-laki, sebagai keberkatan yang dibawa oleh kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, saat akan melahirkan Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah mendengar bisikan-bisikan yang berpesan agar anak yang dilahirkannya diberi nama Muhammad. Yang harus diingat adalah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, sudah tersebar kabar melalui orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa akan datang seorang Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, dan namanya adalah Muhammad atau Ahmad. Diriwayatkan bahwa pada suatu malam, ketika bulan memancarkan sinarnya dengan terang, Sayyidah Aminah mendengar suara yang berkata, "Tidak lama lagi engkau akan melahirkan tokoh umat ini. Kalau dia lahir, berdoalah memohon perlindungan untuknya dari Yang Maha Esa dan dari semua yang iri hati dan namailah dia Muhammad." Maka pada hari Senin malam menjelang fajar, Sayyidah Aminah dengan ditemani hanya oleh pembantunya yang berasal dari Ethiopia, Barakah Ummu Aiman, mulai merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwa bidan yang membantu Sayyidah Aminah melahirkan, bernama Al-Shafa. Informasi ini tidak dapat diragukan kebenarannya, karena dikonfirmasi oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157, yang artinya, yaitu orang-orang yang mengaku rasul, nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad.'" Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.